Bayangkan, proyek besar bernilai triliunan rupiah untuk masa depan Indonesia tiba-tiba dihentikan hanya karena ulah sekelompok preman. Para pekerja diintimidasi, alat berat terhenti, dan mimpi besar bangsa terancam gagal. Tapi, siapa sangka, ketakutan yang ditebar justru berbalik menghancurkan mereka sendiri. Inilah kisah nyata ketika hukum akhirnya berbicara lebih keras dari kekuasaan semu para preman. Sebuah karma nyata yang mengajarkan kita bahwa kejahatan tidak pernah menang melawan kebaikan. Siang itu, kawasan proyek Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan Timur dipenuhi hiruk-pikuk. Suara alat berat berdentum-dentum, debu mengepul tipis, dan puluhan pekerja sibuk menyusun fondasi bangunan. Di tengah aktivitas yang penuh optimisme itu, tiba-tiba terdengar deru kumpulan motor, merobek ketenangan proyek. Rombongan ormas berbaju hitam, dengan emblem mencolok bertuliskan Grip Jaya Kaltim, masuk tanpa izin. Di depan rombongan, seorang pria tinggi besar turun dari motornya. Dialah Felix, sang pemimpin. Dengan langkah percaya diri, Felix menaiki sebuah tumpukan batu, memandang para pekerja dari atas. Berhenti, berhenti semua dulu, teriaknya lantang sambil mengangkat tangan. Para pekerja berhenti sejenak, saling berpandangan bingung. Beberapa mandor proyek segera mendekat dengan wajah penuh tanda tanya. Felix melanjutkan, suaranya terdengar ramah, namun menyimpan ancaman jelas. Mulai hari ini, kami dari Grip Jaya akan ambil alih pengamanan di sini. Ini wilayah kami. Kalau kalian mau kerja aman, kalian wajib setor keamanan sama kami. Paham? Suasana langsung hening. Pekerja yang tadinya sibuk kini menunduk, tak berani menatap mata Felix dan anak buahnya. Salah seorang mandor memakai helm putih, mencoba bersuara dengan nada yang sangat hati-hati. Maaf Pak, ini proyek nasional. Kita sudah ada izin resmi dari pemerintah. Belum selesai bicara, Felix langsung memotong dengan tawa mengejek. Hei, izin dari Jakarta nggak berlaku di sini kalau belum izin sama kami. Kami ini warga lokal, jadi jangan coba-coba main aturan. Kalau kalian nggak nurut, jangan harap proyek kalian jalan lancar. Ia lalu menunjuk beberapa anak buahnya yang langsung berpencar ke seluruh penjuru proyek. Ada yang naik ke truk, ada yang memeriksa alat berat, ada pula yang mulai meminta uang damai pada pekerja yang lewat. Para pekerja tak berdaya, mereka hanya bisa menunduk pasrah. Hari yang tadinya penuh semangat berubah menjadi penuh tekanan. Felix tersenyum puas. Dengan santai, ia naik ke sebuah ekskavator, duduk di atasnya sambil melipat tangan, seolah-olah dia pemilik proyek ini. Malam turun menyelimuti kawasan proyek IKN. Suasana yang biasanya tenang kini terasa mencekam. Cahaya lampu sorot menerangi jalan-jalan tanah yang kosong. Beberapa pekerja terlihat duduk di depan barak pekerja, saling berbisik dengan wajah gelisah. Di sebuah warung kopi sederhana dekat proyek, Felix dan anak buahnya duduk menguasai tempat itu. Mereka tertawa keras, sesekali berteriak memanggil pemilik warung untuk meminta kopi tambahan atau rokok secara cuma-cuma. Felix menoleh pada seorang anggotanya, Jaya, lalu mengisyaratkan sesuatu. Jaya langsung berdiri, mendekati barak pekerja yang tidak jauh dari situ. Jaya masuk ke barak dengan sikap arogan. Matanya tajam, menyapu wajah para pekerja yang langsung terdiam gugup. Mulai sekarang, semua pekerja di sini wajib bayar uang keamanan tiap minggu. Kalau kalian nggak nurut, jangan salahkan kami kalau ada barang yang hilang atau kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Ancam Jaya dengan suara lantang. Seorang pekerja muda mencoba membantah. Pak, gaji kami kecil. Kami di sini cari nafkah buat keluarga. Janganlah kayak begini. Jaya tersenyum mengejek, lalu mendekati pemuda itu sambil menunjuk wajahnya dengan kasar. Ini bukan permintaan, tapi kewajiban. Atau kamu mau proyek ini berhenti total? Jangan coba-coba berani sama kami. Bentak Jaya sambil mendorong pemuda itu hingga jatuh ke lantai. Para pekerja hanya bisa diam. Tak ada yang berani lagi membuka suara. Di tempat lain, Felix memeriksa truk-truk material yang lewat. Ia dan beberapa anggotanya memaksa sopir truk berhenti, meminta uang secara paksa sebelum truk diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Kalau nggak ada uang, ya truknya nggak boleh lewat. Sederhana kan? Ujar Felix sambil tertawa. Para sopir akhirnya menyerah, terpaksa merogoh dompet dengan wajah penuh frustrasi. Felix menerima uang dengan senyum sinis dan menepuk bahu sopir dengan nada mengejek. Proyek nasional yang seharusnya jadi kebanggaan bangsa kini berubah menjadi sarang intimidasi. Para pekerja yang datang dengan semangat kini dihantui ketakutan. Malam itu, di bawah langit IKN yang gelap, harapan mulai berganti dengan kegelisahan. Dan bayangan gelap yang menutupi proyek besar ini semakin kuat akibat ulah mereka yang merasa bisa berdiri di atas hukum. Suasana pagi di pos pengawasan gabungan TNI Polri di kawasan IKN.
Hari itu terasa berbeda. Para pekerja yang selalu bercanda tawa setiap awal pagi, namun kini mereka muram dan terlihat sedih dengan wajah gelisah. Mereka berkumpul secara diam-diam di luar pos dan seperti ingin meluapkan sesuatu dalam hatinya. Mayor Rahmat, perwira TNI yang ditugaskan sebagai pengawas keamanan di area proyek, melihat keanehan itu. Dengan tenang, ia mendekati beberapa pekerja yang terlihat ragu-ragu dan memanggil mereka dengan ramah. "Ada apa? Kok wajah kalian cemas begini? Ceritakan saja," tanya Mayor Rahmat sambil memberikan isyarat untuk bicara. Pekerja muda yang sempat didorong oleh Jaya kemarin maju perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Pak Mayor, beberapa hari ini kami diganggu terus sama ormas yang katanya mau jaga keamanan. Mereka mintai uang, ancam kami, tahan truk material. Kami sudah nggak nyaman kerja, Pak," tuturnya lirih. Mayor Rahmat mengerutkan kening. Ia sudah menduga ada sesuatu yang tak beres sejak kedatangan Felix dan anak buahnya tempo hari. Ia menoleh ke beberapa pekerja lain yang juga mengangguk membenarkan cerita itu. "Ada bukti atau dokumentasi? Ini penting, biar kami langsung tindak lanjuti," ucap Mayor Rahmat tegas, namun tenang. Seorang pekerja lain maju sambil mengeluarkan ponselnya. "Ada, Pak. Kami sempat merekam saat mereka malak truk material kemarin. Bahkan ada suara ancaman mereka ke kami." Mayor Rahmat melihat video singkat tersebut dengan serius. Ia mengepalkan tangan, sadar bahwa situasi ini bisa sangat serius bila dibiarkan. "Baik, kalian sudah benar dengan melapor. Serahkan semua bukti yang kalian punya kepada kami. Akan kami tindak lanjuti segera," ucap Mayor Rahmat tegas. Di tempat terpisah, Mayor Rahmat tengah mengadakan rapat koordinasi tertutup di pos TNI Polri dengan beberapa perwira lainnya. Di hadapan mereka, foto-foto, video rekaman, serta catatan bukti intimidasi oleh Grib Jaya sudah tertata rapi di meja. Kondisi ini sangat serius. Proyek strategis negara tidak bisa berhenti karena tekanan premanisme seperti ini, tegas Mayor Rahmat kepada timnya. "Kami sudah koordinasi dengan Mabes, mereka perintahkan tindakan segera. Malam ini bukan malam biasa, ini adalah malam penindakan." Mayor Rahmat berdiri tegap bersama perwira-perwira gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Mereka menggelar peta operasi di atas meja, menunjuk lokasi yang menjadi markas Felix dan kelompok Grib Jaya. Grib Jaya, Felix bersama anggotanya masih santai duduk bermain kartu, tertawa-tawa sambil menghitung uang hasil pemalakan selama beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas mendekati mes. Sebelum Felix sempat bertanya-tanya, pintu utama ditendang keras dan cahaya senter yang menyilaukan menyinari wajah mereka. Sejumlah anggota BRIMOB bersenjata lengkap menyerbu masuk, diikuti beberapa personel TNI bersenjata yang segera mengamankan perimeter. "Jangan bergerak, angkat tangan kalian." Suara Mayor Rahmat terdengar keras dan tegas dari balik topeng pelindung wajahnya. Felix yang panik mencoba berdiri melawan, tapi segera dirobohkan ke lantai oleh petugas. Jaya dan anggota lain yang mencoba kabur juga ditangkap, diikat tangannya, dan diposisikan berlutut di tengah ruangan. Felix berteriak marah, "Kalian nggak tahu saya siapa? Ini wilayah kami. Kalian salah tangkap." Namun, Mayor Rahmat hanya menatap dingin ke arahnya. "Wilayah ini milik negara, bukan milik preman seperti kalian. Bawa semua ke mobil tahanan." Di luar mes, puluhan warga dan pekerja proyek yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah mereka. Melihat Felix dan anggota Grib Jaya digiring dengan tangan terikat, mereka lega dan spontan bertepuk tangan.